Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Pada suatu waktu di hari Valentine, yang kita tahu setiap tanggal 14 Februari, dunia menyatakan bahwa hari itu adalah hari kasih sayang. Ada seorang kakek yang membawa mawar merah, buket mawar merah, duduk bersebelahan dengan seorang pemuda di atas bis. Pemuda itu melirik bunga mawar indah yang dibawa oleh sang kakek dan kemudian berkata, "Wah, ada wanita yang akan memperoleh hadiah mawar merah yang indah ya." Lalu kakek itu tersenyum dan berkata, "Benar." Beberapa menit berlalu, kakek ini menyadari bahwa sang pemuda terus saja memandang bunga mawar indah yang dibawanya itu, memandang buket mawar di tangannya. Lalu sang kakek bertanya, "Apa kamu punya kekasih?" Tanya si kakek. "Punya," jawab si pemuda. "Hari ini pun saya akan menemui dia, dan saya akan membawakan dia hadiah ini." Seperti biasanya tradisi yang ada, pemuda ini membawa coklat dan sebuah kartu Valentine. Si kakek mengangguk-angguk. Beberapa menit kemudian, si kakek berdiri karena dia sudah sampai di tujuan. Lalu dia berkata kepada pemuda ini, "Saya sudah sampai dan akan turun." Kemudian dia berkata, "Berikanlah ini untuk kekasihmu. Saya akan memberitahu istri saya tentang hal ini dan saya yakin dia pasti setuju." Kakek itu memberikan buket bunga mawar yang tadi dibawanya. Pemuda ini sampai tidak bisa berkata-kata. Dia hanya diam dan memperhatikan kakek itu turun. Lalu si pemuda menoleh ketika melihat kakek itu ternyata melangkah, berjalan memasuki sebuah kompleks pemakaman. Yang artinya sebenarnya tujuannya tadi dia ingin membawa buket mawar itu dan meletakkannya di atas pusara istrinya. Saudara, akhir-akhir ini ada banyak perselingkuhan, aib dalam rumah tangga yang dibongkar dan menjadi viral di berbagai media sosial. Ada yang istri memviralkan suaminya yang kepergok selingkuh. Ada yang suami memviralkan istrinya yang kepergok selingkuh. Ada juga yang memviralkan pacarnya yang kepergok selingkuh. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Rumah tangga orang percaya tidak luput dari hal itu. Mereka tidak bisa lagi mempertahankan kasih yang Tuhan berikan. Dan bahkan perjanjian nikah yang mereka ucapkan di hadapan Allah dan jemaatnya juga dilupakan. Matius 19 ayat 5 dan 6 yang biasa dibacakan dalam ibadah-ibadah pemberkatan nikah dan dituliskan dalam surat-surat undangan. Dan firman-Nya, "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Tapi akhir-akhir ini kecenderungan perselingkuhan membawa banyak perceraian. Dan mereka selalu berkata perceraian adalah keputusan terbaik. Dan rata-rata disebabkan oleh adanya orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Mari orang-orang percaya, tetapkanlah kasih dan setiamu terhadap pasanganmu. Seperti Tuhan mengajarkan kepada kita. Dia sudah menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada setiap kita yang tidak pernah berubah. Saya berharap kita tidak sedang mengikuti tren yang ada. Berikanlah kasih dan berbagi hidup dengan pasanganmu selagi engkau masih hidup. Sebab nanti kalau salah satu sudah meninggalkan,
semuanya terlambat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.